warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pengelolaan Keamanan Sistem Komputer. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lista Pajung dan di sini ada 7 teman kelompok saya. Ada Nurul Islah sebagai pemateri pertama, Lis Priani Pelantik sebagai pemateri kedua, Rizky Rahmadana sebagai pemateri ketiga, Yeni sebagai pemateri keempat, Alfani sebagai pemateri kelima, Andi Fajar sebagai pemateri keenam, dan Rosma Ismail sebagai pemateri ketujuh. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keamanan sistem komputer secara umum. Bagian A. Keamanan komputer. Keamanan komputer merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Adapun sasaran keamanan komputer yaitu sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. B. Keamanan komputer dibutuhkan. Keamanan komputer perlu untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasikan oleh orang yang tidak berhak. 2. Keamanan meliputi masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Pada bagian C yang menjelaskan mengenai kelompok keamanan sistem. Ada 3 kelompok keamanan sistem, yaitu pertama yaitu security eksternal, kedua keamanan interface pemakai, ketiga keamanan eksternal. Security eksternal sendiri merupakan keamanan yang berkaitan dengan keamanan beragam kendali yang dibangun pada hardware dan sistem operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Yang kedua yaitu keamanan interface pemakai. Keamanan ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan untuk mengakses program dan data yang disimpan. Serta yang ketiga yaitu keamanan eksternal. Keamanan ini berkaitan dengan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam seperti kebakaran dan banjir. D. Klasifikasi kejahatan komputer. 1. Keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel yang meliputi identifikasi user atau username dan password, profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. 2. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. 3. Keamanan dalam operasi. Skala etika. Etika penggunaan komputer. 1. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. 2. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. 3. Jangan mengintip file orang lain. 4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 5. Jangan menggunakan komputer untuk menipu orang lain. 6. Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otoritas. 8. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri. 9. Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang ditulis. 10. Gunakanlah komputer dengan cara menggunakan ketenangan dan penghargaan. Slide selanjutnya yaitu yang pertama, ethical hacking. Ethical hacking merupakan penjebolan suatu sistem komputer dengan menyertakan izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem tersebut. Yang kedua, pre-hacking. Praktek hacking yang menggunakan telepon atau mempergunakan media telepon agar si pelaku bisa masuk ke sistem tersebut. Yang ketiga, hacking. Hacking adalah suatu tindakan memasuki suatu sistem orang lain
secara tidak sah untuk dapat mengetahui bahkan mempelajari segala jenis kegiatan dan cara kerja dari sistem yang dia masuki itu. Yang keempat, cracking software, yaitu mempelajari suatu sistem, cara kerja suatu software, dan memodifikasikan sesuai dengan keinginan sendiri, dan cracking software lebih banyak berbau negatif. Nah, di mana aspek keamanan komputer ini meliputi yang pertama, privasi atau confidentiality, di mana privasi ini secara definisi yaitu menjaga informasi dari orang yang tidak berhak. Kemudian yang kedua, integrity, di mana secara definisi yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Kemudian yang ketiga ada namanya authentication, di mana metode ini menyatakan bahwa informasi betul-betul atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Kemudian yang keempat, availability, di mana berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu access control, di mana cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Slide selanjutnya membahas tentang dasar-dasar gangguan keamanan komputer. Adapun ancaman gangguan keamanan komputer menurut Kaspersky, yang pertama, meningkatnya serangan yang berasal dari file yang berada di suatu jaringan. Yang kedua, meningkatnya serangan malware melalui jaringan peer-to-peer. Yang ketiga, penjahat cyber melakukan kompetisi traffic. Yang keempat, antivirus palsu. Yang kelima, serangan terhadap Google Web. Yang keenam, serangan pada iPhone dan platform Android pada ponsel. Slide selanjutnya membahas tentang prinsip dasar perancangan sistem yang aman. Adapun perancangan dasar sistem yang aman, yang pertama, least privilege. Yang kedua, economy of mechanism. Yang ketiga, acceptability. Yang keempat, complete mediation. Yang kelima, open design. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kami. Selanjutnya, apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti oleh audiens, silakan berikan pertanyaan pada kolom komentar. Jadi, saya harap teman-teman memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan materi dari kami.